Oke bre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, sore atau malam buat teman-teman gue yang lagi nonton video gue. Oke, untuk video kali ini gue mau bahas konten apa ya? Oke, kita bahas ini aja ya. Kayak ngerasa gak sih nih buat yang nonton atau enggak teman-teman lain yang selain motor saat review tuh motornya atau larinya rata-rata itu kencang-kencang banget anjir, nggak bohong gua. Nah itu jadi judul kontennya ini, kenapa sih rata-rata yang megang saat review itu motor kencang-kencang, atau bisa dibilang ya di motor kayak motor bisa dibilang kayak goib lah ya menurut gua. Nah di sini gua bakal jelasin ya, sedikit buka kartu sih kalau kata gua. Tapi nggak apa-apa lah, gue juga nanya sama teman-teman gue juga, kenapa sih si saat review ini kenceng atau mau gimana gitu ya kan. Ingat buat kelas 150 cc 4 tak ya, jangan disamain sama 2 tak 150 cc kayak Ninja atau segala macam ranking. Jangan disamain, soalnya itu udah beda kelas, udah pasti 2 tak lebih kenceng. Nah ini kita bahas di 150 cc 4 tak. Ya boleh disamain sama motor sejamannya saat review atau di zaman sekarang 150 cc. Ya kalau zaman sekarang 150 cc paling kencang itu ya masih dipegang sama gesek sih ya, kalau buat yang sering dipakai orang di jalan itu, karena di horsepower 19, dan yang kedua itu setahu gue R15 18,9 horsepower, sama Fuvi juga sih setara itu, Fuvi R15 18,9 hampir 19 horsepower. Yang paling kencang masih GSX 19 horsepower. Habis itu ada di bawah R15 Fuvi ada CBR juga lumayan kenceng, Sonic dan juga Vixen sama Supra GTR, M-King itu lumayan semua, udah kencang-kencang semua menurut gua. Tinggal menyesuaikan aja kita itu mau dibawa kayak gimana motor. Kalau dari pabrik ya menurut gua masih agak kurang. Nah di sini kita bahas review karbu. Kemarin ada yang baru nih, anjas nih agak biru. Pamer dikit padahal cuma 25.000 anjir gitu. Nah di sini seperti yang kita tahu nih, saat review itu kan horsepower dari pabrik. Kalau yang karbu ya pada zamannya itu 16 horsepower. Kalau di atas kertas dia, kalau gue lihat di YouTube ya gitu, di YouTube itu dia kalau di tes atau lagi di tes di YouTube siapa ya waktu itu, Motoplus apa Auto apa gitu. Nah saat review itu nempatin posisi keempat atau paling pelan. Yang pertama itu CB 150 atau CB Old, yang kedua Vixen, yang ketiga M-King, baru yang keempat saat review karbu. Itu dulu. Nah tapi sekarang nih, kalau menurut gua rata-rata itu pengguna atau user saat review nih, apalagi yang karbu terlebih, itu rata-rata emang mereka yang mempertahankan sampai 2021 kayak gini nih, mereka emang bener-bener motor hobi gitu. Jadi dengan kata lain, ini motor nggak sekedar ngikutin zaman. Jadi ya memang untuk tahun 2021 saat review ini emang udah bukan zamannya, atau bukan zamannya motor-motor kopling atau motor bebek. Apalagi motor ayam jago kayak gini emang agak kurang peminatnya. Mungkin untuk zaman dulu tahun 2015, 14 itu paling ngetren itu saat review. Ya kalau menurut gua setiap zaman itu ada motornya, dan juga setiap motor pasti ada zamannya. Nah ini si saat review itu zamannya itu 2014. Sekarang walaupun udah nggak zaman atau udah bukan zaman saat review, tapi yang punya saat review itu pasti tetap sayang sama motor. Kayak gue nih gak bakal gue jual motor, makanya satu punya Matic Vario gak bakal gue ganti jadi satu review, dia buat motor koleksi atau motor simpenan. Nah yang pertama kenapa kencang, pertama itu satu review ini kan 16 horsepower dari pabrik. Nah ini kalau kita bandingin sama motor zaman sekarang aja ya, kayak M-King, Sonic, R15 sama CBR sama gesek deh boleh. Nah ini 16 horsepower, dan jangan kita lihat dari horsepowernya aja, walaupun kalau horsepower tapi lihat dari bobot. Nah itu bobot nggak bisa di apa ya,
nggak bisa ditinggalin buat perhitungan. Ini bobot satu review tuh nggak sampai 100 kilo kalau nggak salah, 95 kilo apa, setara motor bebek dia. Enteng banget buat mesin kayak gitu kan, 16 horsepower, 6 speed, DOHC. Wah gila, udah kalau menurut gua walaupun mesinnya cuma 16 horsepower, tapi bobotnya seenteng itu ya masih bisa ngikut atau nggak ketinggalan sama motor-motor zaman sekarang. Nah, agak gelap kita dari sini aja. Nah, terlebih lagi kenapa saat review itu rata-rata yang megang goib? Karena emang penghobi yang pertama. Terus juga spare partnya, ini sekedar gue kasih tahu aja ya. Setahu gue spare part saat review yang ori SGP itu kayaknya emang sekarang udah agak mahal buat yang ori. Tapi jangan khawatir buat yang megang saat review, karena untuk spare part atau barang-barang aftermarket itu gila. Banyak banget di pasaran, udah mulai dari Kawahara, CLD, BRT, Moto1, TDR, KTC. Untuk spare part mesinnya udah banyak banget deh. Buat satu review itu udah nggak ada habisnya kalau buat satu review untuk spare part aftermarketnya. Nah jadi kesimpulannya, karena bentar ada yang lewat. Karena spare part aftermarket buat satu review itu lebih gampang dibanding orinya. Ini menurut gua ya, menurut pendapat gua. Dan juga lebih murah dibanding orinya yang aftermarket. Ya, kalau untuk aftermarket itu kan bisa dikatakan racing ya. Kayak contohnya misalkan kita mau ganti blok nih. Kayak blok seher. Di dalam. Nah, untuk orinya itu blok seher sama seher full set nih. Ori satu review itu sekarang 1,5 kalau nggak salah. Gue waktu itu lihat di seller ada yang jual 1,5 juta itu ori standar ukuran 62. Nah sedangkan untuk aftermarket itu sendiri, untuk kayak merek, kita ambil satu merek aja kayak Moto1 atau TDR itu sekitar 800 sampai 1 juta. Itu udah seher 66 atau enggak 68. Itu untuk aftermarket. Nah jadi aftermarket itu sekarang bukan kayak apa ya, udah bukan kayak buat gaya-gayaan. Kalau buat yang punya satu review itu emang kayak solusi buat mau ganti partnya satu review, karena lebih murah yang pertama. Terus juga yang kedua ya udah pasti ukurannya kan, namanya racing, rata-rata lebih gede dari yang standar. Jadi rata-rata yang punya satu review itu ya motor kayak gitu larinya. Nah buat sekedar informasi aja nih ya, kayak si Sukro nih, ini asli paling kentang, gak bohong gue. Kalau di bocah satu review ini Sukro paling kentang banget, gak bohong gue. Seher cuma 63,5, stroke standar, noken belum main segala macem, cuma 3 pilar. Sumpah ini paling kentang. Gue kalau riding nih sama bocah-bocah EV yang lain udah paling ketinggalan dah, gak bohong gue. Tapi kalau buat sama yang pego-pego lain atau motor-motor dari pabrik lainnya masih oke. Tapi kalau buat sama yang sama satu review, gue gak berani dah. Soalnya mesinnya udah kacau anjir, apalagi bocah-bocah bengkel atau enggak pemain lama yang megang satu review. Itu udah nggak tahu deh larinya kayak gimana. Nah itu 16. Terus juga yang punya satu review ini terus juga enak mesinnya dioprek. Habis itu part-part pendukungnya tinggal kita ganti knalpot, karbu PE atau karbu skep aja bisa, PE 24, 26, 28, tapi gue lebih saranin 28. CDI ini kalau standar ya, CDI-nya pakai CDI racing. Itu gue jamin dah kalau buat jarak ya 500 meter atau 800 meter masih bisa ngikut sama motor-motor zaman sekarang. Walaupun spek standar yang pasti harus 3 pilar. Nah terlebih lagi kalau lu berani main noken, terus juga jangan lupa kampas kopling, pair koplingnya, terus juga porting. Walaupun standar itu udah bisa mentok speedo satu review kan 160 ya kebacanya. Itu udah mentok speedo gue yakin. Apalagi kalau udah bore up, aduh udah nggak tahu dah larinya udah kayak gimana. Nah terus juga kenapa saat review ini rata-rata yang megang jahat atau mesinnya jahat? Banyak bengkel yang nerima bikin jahat nih motor. Maksudnya gimana ya, banyak bengkel yang bisa bikin mesin satu review standar itu bisa kacau banget, bisa berapa horsepower gitu, walaupun cc nya kecil tapi bisa dioprek sedemikian rupa jadi kenceng banget, bisa nyetarain cc di atasnya gitu.
Nah, dan terlebih lagi rata-rata temen gue yang pakai satu review itu Sierra nih rata-rata ya jarang pakai share kayak gue. 63,5 itu jarang banget. 63,5, 64 jarang banget. Biasa itu makin 66 atau 68. Biasanya paling sering 66, 66, 68. Itu juga kalau 66 biasanya stroke 2 atau stroke 3. Jadi kalau 66 stroke 3 itu ya cc sekitar 180 lah. Karena kalau stroke 3 naik turunan 6, 48,8 ditambah 6 sekitar berapa tuh? Dikali sama bornya 66 ya sekitar 180 lah, itu suaranya udah enak banget. Nah terlebih lagi juga banyak satu review nih atau pengguna satu review yang bilang di bore up itu bukan karena kenceng doang, karena mereka suka sama suaranya. Karakter mesinnya satu review itu gimana ya, enak gitu suaranya. Apalagi kalau udah di stroke up terus juga menoken, suaranya malah makin adem sih kalau menurut gua. Terus juga suara enak. Bensin kalau kata gue kalau bore up kenapa lebih irit ya saya review. Ini gue bore up dikit. Ya hitungannya versi 150 ya. 62 ke 63,5. Malah lebih irit dibanding gue standar waktu itu. Sekarang ini gue mau kasih tahu konsumsi bensin sekitar 25.000 pertamax ya. Ini dari rumah gue Depok bisa muter Antasari, Sudirman, HI, ya pokoknya muter-muter Jakarta terus narik-narikan di Taman Mini. Itu 25.000 pertamax. Dibanding dulu ya sekitar 40.000 50.000 gue biasanya ngisi. Kalau sekarang cuma 25.000 sampai 30.000 lah. Itu gue pertamax karena ya kompresinya nggak terlalu gede-gede banget sekarang. Nah pokoknya yang buat yang megang satu review ya pertahanin si satu reviewnya, karena ingat jangan kemakan nama zaman. Ya kalau lu sekiranya capek ya tinggal kita nabung lagi lah, beli Matic gitu. Satu review jangan dijual karena ya mungkin di tahun berapa atau tahun-tahun ke depan nih motor bakal jadi motor apa ya, motor-motor koleksi sih menurut gue bisa jadi. Karena emang dulu zamannya itu satu review ini emang paling laku. Nah, jangan sampai lu jual murah. Aduh sayang sih kalau jual murah. Sekarang pasarannya lagi turun, jadi kita naikin lagi pasarannya ya, jangan dijual. Terus juga dirawat aja, kalau nggak kepake ya disimpan aja di rumah kayak gue. Yang buat harian ya bisa kita beli Matic gitu ya kan. Aduh gue sayang banget kalau sama satu review mah gak bakal gue jual nih kayaknya. Emang kagak bakal sih, bukan kayaknya lagi. Ini emang motor gue dari dulu gue pengen. Nah mungkin segitu aja ya pembahasan kali ini. Kenapa rata-rata yang punya satu review itu speknya goib atau kenceng-kenceng. Yang pertama karena part aftermarket itu lebih murah dibanding part orinya Suzuki. Itu yang pertama. Dan yang kedua banyak bengkel yang terima mesin satu review karena emang dasar itu gampang dioprek dan emang enak banget kalau dioprek. Itu perubahannya signifikan banget, naiknya jauh. Terus juga part-part pendukungnya banyak ditemuin di pasaran kayak knalpot, karbu, CDI, pistonnya, kampas kopling, air koplingnya, nokennya, segala macem deh banyak di pasaran untuk aftermarket. Jadi gak usah takut nih buat yang mau beli satu review, langsung aja sikat walaupun harga murah nih. Nah lu beli, lu taruh harga yang mahal, jangan mau dihargain murah. Mungkin sekian aja video singkat dari gua ngebahas kenapa satu review itu rata-rata yang punya spek goib. No. Ya karena beberapa faktor dan alasan tadi yang gue jelasin. Jadi ini motor emang kenceng banget sih yang punya. Itu beda sama Supro. Jadi samain Supro sama pelan, motor konten. Ini motor konten bukan motor balap. Oke nih. Terus juga buat yang sekiranya ketemu Supro nih ya, bisa kelihatan kan ya bedainnya. Di jalan bisa ketemu, berhentiin aja, nanti gue kasih stiker. Nih stiker kayak gini. Ini stiker gue yang gue bikin. Nih. Waifu Dewa HC. Nah buat yang subscribe YouTube gue atau TikTok segala macam, IG, pasti tahu motor gue. Jadi sekiranya yang ketemu berhentiin aja, nanti pasti gue kasih stiker. Gue masih banyak stok stiker gue di tas. Kalau ketemu ya kita nanti gue kasih stiker. Geber aja, nggak usah takut, kagak baperan, orangnya santuy.
Oke, mungkin sekian aja video singkat dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang punya satu review jangan dijual, sayangin motornya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.